Kita mesti mencatat bahwa tidak semua orang Israel memegang Deuteronomisme pada masa-masa yang menggiring ke penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar pada 587 sebelum Masehi dan pengusiran orang Yahudi ke Babilonia. Pada tahun 604, ketika Nebukadnezar naik tahta, Nabi Yeremia membangkitkan perspektif ikonoklasik Yesaya yang membalik sama sekali doktrin umat pilihan yang angkuh. Tuhan yang menggunakan orang Babilonia sebagai alatnya untuk menghukum Israel, dan kini giliran Israel lah untuk menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Mereka akan berada di pengasingan selama 70 tahun. Ketika Raja Yoyakim mendengar ramalan ini, dia merampas gulungan naskah itu dari tangan penulisnya, merobeknya dan melemparkannya ke dalam api. Takut nyawanya terancam, Yeremia terpaksa lari bersembunyi. Karir Yeremia memperlihatkan berat penderitaan dan usaha yang diperlukan untuk membentuk citra Tuhan yang lebih menantang ini. Dia tidak suka menjadi nabi dan merasa sangat berat hati jika diharuskan menghukum orang-orang yang dia cintai. Dia bukanlah seorang yang bertemperamen bengis, melainkan berhati lunak. Ketika panggilan datang kepadanya, dia berteriak memprotes, "Ah Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menyentuh bibir Yeremia dan meletakkan firman-Nya di mulut Yeremia. Pesan yang mesti diartikulasikan. Yeremia masih kabur dan kontradiktif. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini menuntut ketegangan antara ekstrim-ekstrim yang tak terdamaikan. Yeremia mengalami Tuhan sebagai derita yang mengguncang persendiannya, mematahkan hatinya, dan membuatnya sempoyongan bagaikan orang mabuk. Para nabi mengalami mysterium terrible et fascinans sebagai pemaksaan dan rayuan sekaligus. Engkau memujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dipujuk. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku terbelah-belah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tuhan mendorong Yeremia ke dua arah yang berlawanan. Di satu pihak, dia merasakan daya tarik yang sangat besar ke arah Yahweh, yang memiliki seluruh kemanisan sebuah rayuan. Tetapi di saat lain dia dibuat geram oleh kekuatan yang membawanya ke arah bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sejak era Amos, Nabi merupakan seorang yang berdiri sendiri. Tidak seperti wilayah-wilayah lain dalam dunia berperadaban pada masa itu, Timur Tengah tidak mengadopsi ideologi kesatuan agama secara umum. Tuhan para nabi memaksa orang-orang Israel untuk memisahkan diri dari kesadaran mistis Timur Tengah dan mengambil arah berbeda dari arus utama. Dalam penderitaan Yeremia, kita dapat melihat seperti apa kepiluan dan keterasingan yang diakibatkannya. Israel adalah kawasan kecil penganut Yahwisme di tengah-tengah dunia pagan, dan Yahweh pun ditolak oleh kebanyakan orang Israel sendiri. Bahkan penulis tradisi Deuteronomis yang citranya tentang Tuhan lebih bersahabat memandang pertemuan dengan Yahweh sebagai konfrontasi yang kasar. Dia membuat Musa menjelaskan kepada orang-orang Israel yang dikagetkan oleh kemungkinan pertemuan tanpa perantara dengan Yahweh bahwa Tuhan akan mengutus kepada mereka seorang nabi pada setiap generasi untuk memikul bagian terberat dari tugas ilahiyah. Belum ada satupun yang bisa diperbandingkan dengan Atman, kedekatan ilahi yang prinsipil dalam kultus Yahweh. Yahweh dialami sebagai sebuah realitas luar yang jauh. Dia perlu memanusiawi melalui suatu cara agar keterasingannya berkurang. Situasi politik pada masa itu sedang memburuk. Orang-orang Babilonia menginvasi Yehuda lalu mengusir raja dan kelompok pertama orang Israel ke pengasingan. Akhirnya Yerusalem pun terkepung. Ketika keadaan semakin parah, Yeremia melanjutkan tradisi penisbahan emosi manusia kepada Yahweh. Dia membuat Tuhan meratapi ketunawismaan, penderitaan, dan kesedihannya sendiri. Yahweh merasa sama nestapa, susah, dan terbuangnya dengan umatnya. Sebagaimana mereka, dia juga tampak bingung, teralienasi, dan lumpuh. Kemarahan yang dirasa Yeremia membakar hatinya bukanlah perasaannya sendiri, melainkan berasal dari kegusaran Yahweh. Ketika para nabi berpikir tentang manusia, mereka dengan sendirinya juga berpikir tentang Tuhan.
yang kehadirannya di dunia tampak terkait erat dengan umatnya. Bahkan Tuhan bergantung kepada manusia ketika dia ingin bertindak di dunia, sebuah gagasan yang kemudian menjadi sangat penting dalam konsepsi Yahudi tentang Tuhan. Banyak isyarat yang menunjukkan bahwa manusia bisa merasakan aktivitas Tuhan dalam emosi dan pengalaman mereka sendiri, bahwa Tuhan merupakan bagian dari kondisi kemanusiaan. Selama musuh menanti di gerbang, Yeremia membentak umatnya atas nama Tuhan, meski di hadapan Tuhan dia memohon atas nama mereka. Begitu Yerusalem telah dikuasai oleh Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, ramalan Yahweh menjadi lebih menenangkan. Dia berjanji untuk menyelamatkan umatnya dan memulangkan mereka, karena kini mereka telah menarik pelajaran dan menjadi insaf. Yeremia diizinkan oleh penguasa Babilonia untuk tetap tinggal di Yehuda dan untuk mengungkapkan keyakinannya tentang masa depan. Dia membeli beberapa rumah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Yahweh Sabot, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Tidak mengherankan jika banyak yang menyalahkan Yahweh atas bencana itu. Dalam suatu kunjungan ke Mesir, Yeremia bertemu sekelompok Yahudi yang akan pergi ke wilayah Delta dan menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak punya waktu lagi buat Yahweh. Kaum perempuan mereka mengatakan bahwa keadaan selalu baik ketika mereka menyelenggarakan ritus tradisional untuk memuja Ishtar, Dewi Langit. Namun segera setelah mereka berhenti melakukan itu karena kehadiran nabi semacam Yeremia, maka bencana, kekalahan, dan kepahitan cepat datang mengiringi. Tragedi itu tampak semakin dalam di mana Yeremia, setelah kejatuhan Yerusalem dan kehancuran kuil, dia mulai menyadari bahwa jebakan eksternal agama semacam itu hanyalah simbol dari keadaan internal dan subjektif. Di masa depan, perjanjian dengan Israel akan sangat berbeda. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Mereka yang telah pergi ke pengasingan tidak dipaksa untuk berasimilasi seperti yang pernah dialami oleh 10 suku utara pada 722. Mereka hidup dalam dua komunitas, satu di Babilonia sendiri dan yang lainnya di tepi kanal bernama Kebar yang memanjang dari Efrat, tidak jauh dari Nibur maupun Ur, dalam wilayah yang mereka namakan Tel Aviv, Bukit Musim Semi. Di antara kelompok pertama para pengungsi yang dideportasi pada tahun 597 terdapat seorang imam bernama Yehezkiel. Kira-kira selama 5 tahun dia tinggal sendiri di rumahnya dan tidak berbicara kepada satu jiwa pun. Kemudian dia mengalami perjumpaan mengejutkan dengan Yahweh yang benar-benar membuat dia pingsan. Adalah penting untuk menjelaskan pertemuan pertamanya dengan Yahweh itu secara terperinci karena beberapa abad kemudian ini menjadi sangat signifikan bagi mistisisme Yahudi, seperti yang akan kita tinjau pada bab 7. Yehezkiel melihat segumpalan awan besar dengan api yang berkilat-kilat. Angin kencang bertiup dari utara. Di tengah-tengah kabut badai ini, dia seakan-akan melihat. Dia dengan sangat hati-hati menekankan ketidakpastian gambaran itu. Kencana raksasa yang ditarik 4 ekor makhluk yang kuat. Makhluk-makhluk itu mirip dengan pahatan karibu yang ada di gerbang istana Babylon. Tetapi Yehezkiel menjelaskannya dengan gambaran yang hampir mustahil divisualisasikan. Masing-masing makhluk itu mempunyai 4 kepala dengan wajah manusia, singa, lembu, dan raja wali. Masing-masing roda berputar ke arah yang bertentangan dengan roda-roda lainnya. Penggambaran ini sepertinya dimaksudkan untuk menekankan asingnya penampakan yang sedang berusaha diartikulasikannya. Kepakan sayap makhluk itu memekakan telinga. Suaranya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Di atas kencana itu ada sesuatu yang mirip sebuah tahta dan di atasnya ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ia bersinar seperti tembaga, api memancar dari anggota tubuhnya. Ia juga menyerupai kemuliaan Tuhan. Segera saat itu juga Yehezkiel bersujud dan mendengar suara yang ditujukan kepada dirinya. Suara itu memanggil Yehezkiel dengan sebutan anak manusia, seolah-olah untuk menekankan jarak yang kini ada antara manusia dan alam ilahi. Di samping itu, pertemuan dengan Yahweh diiringi dengan rencana tindakan yang bersifat praktis. Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan kepada putra-putra Israel yang membangkang. Kualitas non-manusia dari pesan suci disampaikan dalam gambaran yang keras.
Sebuah tangan terulur ke arah Nabi, memegang sebuah gulungan kitab yang ditulisi timbal balik dan berisikan nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Yehezkiel diperintahkan untuk memakan gulungan kitab itu, mencerna firman Tuhan dan menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Seperti biasanya, misterium itu fascinans, sekaligus terrible. Gulungan kitab itu ternyata berasa semanis madu. Akhirnya Yehezkiel berkata, "Roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dari hati panas dan dengan perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat." Dia tiba di Tel Aviv dan duduk tertegun seminggu penuh. Pengalaman aneh Yehezkiel menekankan betapa telah menjadi asing dan tak dikenalnya alam suci itu bagi manusia. Dia sendiri dipaksa untuk menjadi tanda bagi keasingan ini. Yahweh sering memerintahkannya untuk menyelenggarakan peran aneh yang membuatnya berlainan dari manusia normal. Peran-peran itu juga dirancang untuk menunjukkan keadaan buruk Israel selama krisis ini, dan pada tataran yang lebih dalam, memperlihatkan bahwa Israel sendiri menjadi asing bagi dunia pagan. Kemudian ketika istrinya wafat, Yehezkiel dilarang meratap. Dia harus berbaring menghadap ke satu sisi selama 390 hari, dan ke sisi lain selama 40 hari. Kemudian dia diharuskan mengemasi barangnya dan berjalan di seputar Tel Aviv bagaikan seorang pengungsi tanpa kota tujuan yang pasti. Yahweh menimpakan kepada dirinya derita kecemasan yang berat sehingga dia terbelenggu dalam gelisah dan keinginan berpindah-pindah tanpa henti. Pada kesempatan lain, dia terpaksa makan kotoran manusia sebagai simbol kelaparan yang harus diderita penduduk negerinya selama pengepungan Yerusalem. Yehezkiel telah menjadi ikon keputusasaan radikal yang terdapat dalam kultus Yahweh. Tak ada sesuatu yang bisa diterima begitu saja, dan respons-respons yang normal pun disangkal. Visi pagan, di sisi lain, justru merayakan ketersinambungan yang dirasakan hadir antara dewa-dewa dan alam semesta. Yehezkiel tak menemukan sesuatu yang menenangkan di dalam agama kuno, yang biasa disebutnya keji. Dalam salah satu pengalaman penampakan ilahinya, dia dibimbing mengelilingi kuil Yerusalem. Dia terkejut menyaksikan bahwa meskipun tengah berada di ambang kehancuran, ternyata orang-orang Yehuda masih tetap menyembah dewa-dewa pagan di kuil Yahweh. Kuil itu sendiri telah berubah menjadi tempat menyeramkan. Dinding-dinding ruangannya penuh gambar-gambar binatang melata dan bintang-bintang dan binatang-binatang lainnya yang menjijikan. Tetua kaum Israel melakukan ritus keji dalam cahaya remang-remang, hampir seperti setengah melakukan hubungan seks gelap. Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Di ruang lain, ada perempuan-perempuan yang menangisi penderitaan Dewa Tamus, yang lainnya menyembah matahari dengan memunggungi kuil Yahweh. Akhirnya Nabi menyaksikan kereta perang aneh yang pernah dilihatnya dalam penampakan pertama, terbang membawa kemuliaan Yahweh bersamanya. Namun Yahweh bukan merupakan Tuhan yang jauh sama sekali. Pada hari-hari terakhir menjelang kehancuran Yerusalem, Yehezkiel menggambarkan Yahweh menyampaikan peringatan keras kepada orang-orang Israel, tetapi tak berhasil menarik perhatian atau memaksa mereka mengakui ketuhanan Yahweh. Israel hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri atas bencana yang sontak melanda mereka. Meski sering tampak asing, Yahweh mendorong orang Israel seperti Yehezkiel untuk melihat bahwa gelombang sejarah tidaklah acak dan arbiter, tetapi memiliki logika dan keadilan yang lebih mendalam. Dia mencoba menemukan makna di dunia politik internasional yang kejam. Tatkala mereka duduk di tepi sungai Babilonia, beberapa di antara orang yang berada di pengasingan dengan pasti merasa bahwa mereka tidak mampu mengamalkan agama mereka di luar kawasan tanah yang dijanjikan. Dewa-dewa kepagan bersifat teritorial, dan bagi sebagiannya tampak tak mungkin menyenandungkan lagu-lagu Yahweh di negeri asing. Mereka membayangkan kemungkinan menangkap dan memecahkan anak-anak Babilonia pada bukit batu. Akan tetapi ada seorang nabi baru mendakwahkan perdamaian. Kita tidak mengetahui apa tentang dirinya, dan ini terjadi penting karena nubuat dan mazmurnya tidak memiliki simbol sebagai perjuangan personal, sebagaimana yang dipikul oleh para pendahulunya. Karena risalahnya kemudian disatukan dengan nubuat Yesaya, maka dia selalu disebut sebagai Yesaya kedua. Di pengasingan, sebagian orang Yahudi akan menyembah dewa-dewa Babilonia kuno, tetapi yang lainnya didorong untuk masuk ke dalam sandaran keagamaan baru. Kuil Yahweh telah menjadi puing. Tempat pemujaan kuno di Betel dan Hebron telah dihancurkan,
Di Babilonia, mereka tidak bisa ikut dalam liturgi yang telah menjadi inti kehidupan keagamaan mereka di negeri asal. Hanya Yahweh lah yang mereka miliki. Yesaya kedua mengembangkan ini selangkah lebih jauh lagi dan mendeklarasikan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Dalam penulisan ulangannya atas sejarah Israel, mitos pembebasan diberi kemasan imajiner yang kembali mengingatkan kita pada kemenangan Marduk atas Tiamat, si dewa laut. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya, seperti yang telah ada untuk Israel dulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Yesaya pertama menjadikan sejarah sebagai peringatan ilahi setelah bencana itu dalam kata-kata penghiburnya. Yesaya kedua membuat sejarah menjadi tumpuan harapan baru bagi masa depan. Jika Yahweh telah pernah menyelamatkan Israel di masa lalu, pasti Dia akan mampu melakukannya lagi. Dialah penentu jalan sejarah. Dalam pandangannya, semua goyim tak lebih dari setetes air di dalam bejana. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya. Yesaya kedua membayangkan dewa-dewa Babilonia kuno diangkut di atas binatang dan digelindingkan ke arah matahari terbenam. Zaman mereka telah berakhir, bukanlah aku Tuhan? Dia bertanya berulang-ulang. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya kedua tidak membuang-buang waktu untuk mencela dewa-dewa goyim yang setelah peristiwa bencana bisa saja dipandang sebagai pemenang. Dia dengan tenang mengasumsikan adalah Yahweh, bukan Marduk atau Baal, yang telah melakukan tindakan mistis hebat yang mengakibatkan terciptanya dunia. Untuk pertama kalinya orang Israel menjadi sangat tertarik pada peran Yahweh dalam penciptaan. Mungkin karena pembaruan hubungan dengan mitos-mitos kosmologis Babilonia. Tentu saja mereka tidak sedang mengupayakan sebuah penjelasan ilmiah tentang asal-usul fisikal alam semesta, tetapi untuk menemukan kenyamanan di tengah dunia yang kini penuh kesusahan. Jika Yahweh telah menaklukkan monster kekacauan di masa primordial, tentu merupakan hal yang mudah baginya untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang terusir. Melihat kemiripan antara mitos pembebasan dengan kisah pagan tentang kemenangan atas kekacau balawan di masa awal waktu, Yesaya kedua mengajak umatnya untuk dengan yakin menanti pertunjukan baru kekuatan ilahi di masa depan. Di sini, misalnya, dia merujuk pada kemenangan Baal atas Lotan, monster laut dalam mitologi penciptaan Kanaan, yang juga disebut Rahab, buaya, dan Samudra Raya. Terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremehkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air Samudra Raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Yahweh pada akhirnya telah menumbangkan musuh-musuhnya dalam imajinasi religius orang-orang Israel. Di pengasingan, pesona paganisme menyurut dan agama Yudaisme telah lahir. Pada suatu masa tatkala kultus Yahweh diperkirakan secara rasional akan sirna, dia menjadi alat yang memampukan manusia menemukan harapan di tengah keadaan yang serba muskil. Oleh karena itu, Yahweh telah menjadi satu-satunya Tuhan. Tak ada upaya untuk meneguhkan klaimnya secara filosofis. Sebagaimana biasa, teologi baru menjadi sukses, bukan karena ia dapat dibuktikan secara rasional, melainkan karena keefektifannya mencegah keputusasaan dan mengilhami harapan. Dalam keadaan tercerabut dan terbuang, kaum Yahudi tidak lagi merasakan keterputusasaan dalam kultus Yahweh sebagai sesuatu yang asing dan mengganggu. Dia berbicara begitu hebat tentang keadaan mereka.